Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tahu cara pengkodean data. Oke. Selanjutnya aku bakal bahas apa sih itu pengkodean data. Jadi pengkodean data itu adalah karakter-karakter data yang akan dikirim dari satu titik ke titik lain, tidak dapat dikirimkan secara langsung. Sebelum dikirim, karakter-karakter data tersebut harus dikodekan terlebih dahulu dengan kode-kode yang dikenal oleh setiap terminal. Oke, bisa dari PPT. Tujuan dari sebuah pengkodean adalah menjadikan tiap karakter dalam sebuah informasi digital, yaitu ke dalam bentuk biner untuk dapat ditransmisikan. Selanjutnya, kode-kode yang sering digunakan pada beberapa sistem komunikasi data dan dikenal oleh berbagai terminal, diantaranya adalah kode 7 bit atau ASCII dan kode ABCDIC. Oke, jadi kali ini aku bakal kasih tahu kode 7 bit ASCII, bisa dilihat ya PPT-nya. Oke. Jadi kode 7 bit itu apa sih? Jadi kode 7 bit yang dikenal dengan nama International Alphabet 05 dari International Standard Organization atau bisa disingkat ISO di Indonesia, lebih dikenal dengan nama kode ASCII, yaitu American Standard Code for Information Exchange. Kode ASCII seperti yang terlihat pada tabel ini menyediakan 128 kombinasi. Dari 128 kombinasi tersebut, 22 kode diantaranya digunakan untuk fungsi-fungsi kendali seperti kendali piranti, kendali format, pemisah informasi, dan kendali pengiriman. Selanjutnya, kode ini merupakan kode alfanumerik yang paling populer dalam teknik komunikasi data. Kode ini menggunakan 7 bit untuk operasinya, sedangkan bit ke-8 dapat ditambahkan untuk posisi pengecekan bit secara event atau at parity. Oke, penjelasannya aku bakal kasih contohnya aja. Kalian bisa searching Google penjelasan yang ada di PPT ini. Jadi aku bakal kasih tahu yaitu NULL yaitu null, SOH yaitu start of heading, STX yaitu start of text, ETX yaitu end of text. Oke. Selanjutnya aku bakal ngasih tahu yaitu kendali format. Jadi kendali format itu apa sih? Kendali format atau format control merupakan karakter-karakter yang digunakan untuk mengendalikan format, pengaturan posisi, print, head, atau kursor sesuai dengan keinginan. Ada 6 karakter yang digunakan untuk melakukan kendali format, yaitu yang pertama BS atau black space, yaitu untuk menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor satu posisi ke belakang. Selanjutnya itu horizontal tabulation, menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau memindahkan kursor ke depan menuju tab berikutnya atau menghentikan posisi. Selanjutnya LF plain fade, menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menuju posisi karakter yang sesuai dengan baris berikutnya.
Selanjutnya FT, vertical tabulation, menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menuju rangkaian baris berikutnya. Selanjutnya yaitu FF, from front, menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menuju posisi awal halaman from atau layar berikutnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu CR, Karige-Return, menunjukkan gerakan mekanisme penulisan atau menampilkan kursor menuju pada posisi awal di baris yang sama. Oke, jadi itu kendali format. Selanjutnya yaitu kendali pengiriman. Jadi kendali pengiriman ini digunakan untuk mengemas pesan ke dalam format yang dikenal dan untuk mengontrol aliran data dalam jaringan. Kendali pengiriman ini digunakan dalam protokol-protokol yang berorientasi berkarakter. Protokol yang berorientasi karakter menggunakan karakter-karakter khusus untuk membedakan segmen-segmen bingkai informasi yang berbeda-beda pada saat pengiriman. Pada protokol ini, semua pesan dikirim dalam sederetannya bit. Beberapa karakter yang digunakan untuk kendali pengiriman antara lain yaitu SOH, STX, bisa dilihat di PPT, ETX, EOT, ENQ, ACK, NAK, SYN, dan ETB. Oke, selanjutnya aku akan bahas kendali piranti. Jadi kendali piranti atau device control merupakan karakter-karakter yang digunakan untuk mengendalikan piranti seperti mengendalikan operasi fisik dari setiap terminal. Contoh implementasinya adalah seperti menghidupkan atau mematikan tombol penggerak. Karakter-karakter yang dipakai untuk mengendalikan piranti-piranti tersebut antara lain adalah DC1, DC2, DC3, dan DC4. DC1 dan DC3 biasanya dipakai untuk mengendalikan aliran data dari terminal tak sinkron. Sedangkan DC1 untuk menghidupkan aliran dan DC3 untuk mematikan aliran data. Selanjutnya yaitu pemisah informasi. Pemisah informasi, information separator digunakan untuk memisahkan informasi yang dikirim sehingga memudahkan perekaman dan penyimpanan data. Dari daftar kode ASCII pada tabel 1 tadi yang di PPT awal, terdapat 4 karakter yang dikategorikan sebagai pemisah informasi. Keempat karakter yaitu adalah US, unit separator, RS, record separator, GS, group separator, dan yang terakhir FS, file separator. Oke, selanjutnya di sini aku akan bakal jelasin yang kode 8 bit, kode EBCDIC. Oke, bisa dilihat PPT. Jadi kode 8 bit sama kode 7 bit itu beda ya. Kalau kode 8 bit yaitu singkatan dari Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Terdiri dari kombinasi 8 bit yang memungkinkan untuk mewakili karakter sebanyak 256 kombinasi karakter. Keterangannya yaitu PF, punch up, LC, lowercase, UC, uppercase. Oke, selanjutnya kalian bisa klik sendiri di Google, cari apa itu kepanjangannya, apa itu penjelasannya. Oke, pada kode 8 bit
EBCIDC ini high order bits atau 4 bits pertama disebut dengan zone. Bits atau 4 bit kedua disebut dengan numeric bits. Kode-kode EBCDIC ini banyak digunakan oleh komputer-komputer IBM. Selanjutnya yaitu kode 5 bit, kode BOU, DOT. Beda ya, jadi antara kode 7 bit, 8 bit sama kode 5 bit. Jadi kode 5 bit atau kode BOU, DOT terdiri dari 5 bit yang digunakan pada terminal teletip dan teleprinter. Karena kode ini terdiri atas 5 bit, maka hanya terdiri atas 25 atau 32 kombinasi dengan kode huruf dan gambar yang berbeda. Jika kode ini dikirimkan menggunakan transmisi serial tak sinkron, maka untuk pulsa stop bitnya pada umumnya memiliki lebar 1 sampai 1,5 bit. Hal ini berbeda dengan kode ASCII atau kode 7 bit yang menggunakan 1 atau 2 bit untuk pulsa stop bitnya. Selanjutnya aku bakal jelasin encoding dan decoding. Encoding itu merupakan proses pengkonversian suatu sumber data analog maupun digital menjadi sinyal digital. Bentuk sinyal yang dihasilkan nantinya bergantung kepada teknik encoding dan media transmisi yang digunakan. Bisa dilihat di gambar. Sinyal yang paling banyak terkena adalah sinyal audio yang berbentuk gelombang bunyi dan dapat didengar oleh manusia. Sinyal ini bisa disebut dengan speech. Sinyal yang dihasilkan dari speech tersebut memiliki komponen frekuensi antara 20 Hz sampai 20 kHz, tetapi sebagian spektrum energinya terkonsentrasi pada frekuensi rendah. Oke, lihat gambar selanjutnya yaitu analog signal sama digital signal. Untuk menjadikan sinyal digital, maka sumber analog encoding terlebih dahulu menjadi sinyal digital. Dan digital atau analog akan melatih suatu alat yang disebut dengan encoder yang digunakan untuk melakukan encoding sehingga menghasilkan sinyal digital. Sinyal digital tersebut digunakan dalam kegiatan transmisi data. Sedangkan untuk menuju kepada penerima akan diubah kembali pada sinyal asli, baik analog maupun digital. Untuk itu digunakan alat yang disebut dengan nama decoder dan proses perubahan sinyal yang dinamakan decoding. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.